Hai sobat, bagaimana kabar? Meneruskan video abang sebelumnya tentang misi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk melatih 1 juta petani dan penyuluh. Dalam episode ini, abang sertakan bagaimana caranya pendaftaran dari mulai awal secara online bagi petani dan penyuluh yang disampaikan oleh sobat-sobat dari Pusat Pelatihan Kementerian Pertanian Indonesia. Semoga informasi ini yang ada di dalam video berikutnya itu dapat bisa dipergunakan dengan baik dan tidak membingungkan para petani dan penyuluh. Saksikan dengan tuntas video ini sehingga sobat-sobat sekalian dapat menjalankan pendaftaran ini dengan baik dan berhasil. Saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan yang saya muliakan Bapak Kepala Badan PPSDMP, Bapak Profesor Dedi Nur Syamsi. Yang saya hormati Ibu Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Ibu Dr. Lely Nuryati. Yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu penyuluh dan petani seluruh Indonesia. Di kesempatan yang berbahagia ini tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan, lalu juga Ibu Kapuslat, bahwa nanti akan dilakukan pelatihan 1 juta petani dan penyuluh. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana cara melakukan registrasi untuk mengikuti pelatihan 1 juta petani dan penyuluh ini. Ya. Semoga penjelasan ini Bapak Ibu nanti segera bisa melakukan pendaftaran secepatnya, atau pada saat mendengarkan ini bisa juga sekaligus langsung melakukan pendaftaran atau registrasi. Saya izin untuk melakukan share screen. Oke. Semoga sudah bisa terlihat. Oke. Oke, Bapak Ibu Sobat Tani seluruh Indonesia, berikut saya akan menjelaskan panduan singkat pendaftaran pelatihan penyuluh dan petani 1 juta pelatihan 1 juta petani dan penyuluh. Ya. Jadi untuk melakukan registrasi, silakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa mengakses melalui perangkat, baik itu di mobile phone atau juga melalui laptop, PC yang terhubung dengan internet ke alamat http://latihanonline.pertanian.go.id/registrasi. Ya. Saya ulangi di sini http://latihanonline.pertanian.go.id/registrasi. Ya, maka akan muncul tampilan yang seperti layar di sebelah kanan. Ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada perangkat, mungkin bisa langsung dicoba, gitu ya. Atau bisa juga kalau misalkan sudah terbiasa dengan QR code, bisa melakukan scan. Ya, salah satu di antara berikut. Kalau QR code ini kenapa ada 3? Karena di sini langsung merujuk kepada form pendaftaran. Jadi form pendaftaran itu ada form pendaftaran untuk penyuluh, form pendaftaran untuk petani, lalu form pendaftaran untuk petani lainnya. Nah, kenapa ada 3? Gitu ya. Karena
ada di sini terutama yang 2. Kalau penyuluh jelas ini cuma 1. Lalu kenapa ada 2 yang lainnya? Nah, yang petani ini, pendaftaran petani ini adalah untuk registrasi para petani yang datanya sudah terregister di aplikasi Simlu. Ya, di aplikasi Simlu. Sehingga pada saat pendaftaran di sini nanti memasukkan NIK, nanti datanya akan muncul karena sudah terdata di Simlu. Ya. Nah, apabila Bapak Ibu belum terdaftar di Simlu, maka bisa melakukan registrasi di pendaftaran lainnya. Seperti itu. Jadi apabila dicoba di tengah sini yang pendaftaran petani dan datanya tidak muncul, silakan melakukan pendaftaran di pendaftaran lainnya. Demikian Bapak. Jadi kenapa ada 3? Karena bisa jadi karena petani-petani yang belum terdaftar di Simlu merupakan bukan anggota kelompok tani sehingga belum terregistrasi di aplikasi Simlu database-nya. Nah, untuk pendaftaran penyuluh, ya, pendaftaran penyuluh untuk pelatihan. Jadi sebelumnya saya kembali lagi. Jadi begitu muncul ini, lalu diklik untuk penyuluh kita diklik di sini, yang di sebelah kiri atas. Kalau petani di tengah, lalu untuk petani lainnya, insan petani dan lainnya yang belum terdaftar di Simlu silakan di kanan. Kalau untuk penyuluh setelah diklik maka akan muncul form yang pertama meminta NIK-nya. Silakan Bapak Ibu menginputkan, Bapak Ibu penyuluh menginputkan NIK, ya, nomor induk kependudukan, ya, nomor induk kependudukan. Setelah diklik pastikan NIK-nya 16 digit, ya, 16 digit. Nah, apabila sudah benar 16 digit, maka klik tombol menuju form untuk pendaftaran. Ya, menuju form pendaftaran. Nah, apabila digitnya kurang dari 16, maka akan muncul pesan bahwa digitnya kurang dari 16. Seperti itu. Nah, apabila digitnya sudah 16 dan NIK-nya sudah benar, dan diklik tombol ini, maka akan muncul layar seperti di bawah sini. Nah, layar ini ada berbagai macam isian dan datanya kita tarik dari Simlu karena sudah terregister di Simlu untuk penyuluh. Ya. Muncullah di sini ada namanya, ada tempat tanggal lahir, lalu ada NIP-nya, ada juga pangkat golongan, dan juga di sini ada jabatan dan alamat, serta jangan lupa Bapak Ibu memilih jenis pelatihannya. Ya, Bapak Ibu memilih jenis pelatihannya. Semua ini harus terisi. Apabila di data Simlu ada yang kurang, silakan Bapak Ibu untuk melengkapi. Pastikan datanya lengkap. Yang kedua, pastikan datanya benar. Ya, karena di sini untuk form pendaftaran jadi hanya sekali, begitu sudah diklik maka datanya kita tidak bisa perbaiki karena untuk banyak transaksi di sini kalau nanti sering perbaikan dan salah tentunya akan mengganggu. Nah, oleh karena itu jadi pastikan datanya lengkap, dibaca kembali, ya, dilihat, diinput kembali. Jika datanya sudah benar maka klik tombol daftar. Nah, kenapa informasi ini saja, padahal di informasi Simlu banyak, ya. Jadi atribut-atribut inilah yang tadi disampaikan Ibu Kapuslat bahwa nanti akan diberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Menteri dan oleh Kepala Badan. Jadi informasi ini akan dicantumkan pada sertifikat, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan datanya ini, namanya ini, alamat, dan juga tempat tanggal lahir itu terisi dan benar, baru klik tombol daftar. Ya. Apabila NIK yang diinput sudah 16 digit tetapi tidak muncul, malah muncul pesan NIK tidak terdaftar, maka berarti data NIK Bapak Ibu itu belum terdaftar di Simlu, ya Bapak Ibu. Nah, untuk penyuluh-penyuluh tentu bisa mendaftarkan melalui adminnya untuk didaftarkan di aplikasi Simlu, ya.
Atau bisa juga dengan cara yang ketiga tadi, dengan ke aplikasi dengan tombol yang tadi, Pertani lainnya, demikian. Ini cara yang pertama untuk pendaftaran penyuluh. Nah, setelah semua terisi, klik daftar, maka akan muncul pesan Bapak Ibu. Muncul pesan di sini bahwa sukses, ya, nama yang setelah diinputkan tadi sudah terdaftar di pelatihan, ya, seperti itu. Lalu di sini seperti yang tadi, kalau mau ingin daftar lagi, nik yang lain, silahkan mengisikan, prosesnya sama persis dengan yang sebelumnya, ya. Semoga ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu penyuluh. Selanjutnya untuk petani. Untuk petani ini mekanismenya sama persis, sama ya. Jadi pertama apabila tadi mengklik, saya kembalikan layar ke depan, apabila mengklik di sini adalah pendaftaran petani yang tengah di sini, ya, yang tengah, maka akan muncul layar seperti ini. Layar yang di atas meminta NIK, nomor induk kependudukan, ya, meminta NIK, nomor induk kependudukan. Bapak Ibu mengisikan NIK-nya, pastikan NIK Bapak Ibu yang pertama tadi 16 digit, 16 digit, ya. Jadi kalau tidak 16 digit akan muncul pesan bahwa angka yang diinput, yang dimasukkan di sini belum 16 digit, ya. Begitu. Dan setelah dipastikan 16 digit, maka bisa diklik di sini tombol menuju form pendaftaran. Apabila NIK Bapak Ibu ini sudah diinput atau sudah pernah ada di data Simlu, maka akan muncul layar berikut seperti di bawah ini. Ya. Jadi data-data ini muncul sama seperti data yang sebelumnya pendaftaran di penyuluh. Hanya saja isinya yang berbeda karena jenis sertifikat, bukan jenis sertifikatnya, isian sertifikat di dalam sertifikat ada sedikit perbedaan atribut-atributnya atau isian-isiannya. Jadi setelah Bapak Ibu mengetikkan NIK-nya dan mengklik tombol menuju form pendaftaran, maka aplikasi akan mengecek ke data Simlu. Apabila di data Simlu itu sudah ada, maka akan muncul data Bapak Ibu sesuai yang di Simlu, ya. Sesuai yang di Simlu, ya. Lalu muncul, silakan Bapak Ibu sama seperti data penyuluh tadi, pastikan datanya ini terisi lengkap dan benar. Nah, ini contoh salah satu. Di sini kan tertulis tanggal lahir, berarti di sini masih kosong Bapak Ibu, ya. Makanya di sini ada tanda silang. Jadi pastikan dibaca dengan seksama perlahan-lahan, lalu nanti dipastikan bahwa semua data Bapak Ibu lengkap. Namanya, lalu tempat lahir diisikan, tanggal lahir, tahun lahir, dan juga bulannya. Ya, seperti itu. Nanti diisikan kelompok taninya, ya, seperti itu. Nanti diisikan juga alamat. Ya, pastikan lengkap. Jangan lupa memilih jenis pelatihannya, Bapak Ibu, ya. Jenis pelatihannya diisikan. Setelah dipastikan datanya Bapak Ibu lengkap dan benar, ya, silahkan klik tombol daftar. Jadi saya ulangi, pastikan isiannya lengkap dan benar. Karena data ini yang akan tercantum pada sertifikat yang ditandatangani oleh Pak Menteri dan Bapak Kepala Badan, ya. Jadi saya tekankan kembali, pastikan isiannya sudah lengkap dan benar. Ya, baru klik tombol daftar. Nah, apabila pada saat menginputkan NIK, lalu NIK-nya belum terdaftar pada Simlu, maka akan muncul tombol pesan nanti bahwa NIK tidak terdaftar pada Simlu. Tetapi jangan khawatir, ya, masih ada cara lain nanti, ada cara ketiga Bapak Ibu. Kalau belum belum terdaftar di Simlu atau Bapak Ibu yang belum masuk menjadi kelompok tani. Demikian. Nah, apabila sudah lengkap isian dan benar, klik tombol daftar, maka akan muncul layar sebelah kanan. Ya. Nah, ini contoh tadi kalau tempat lahir sudah diperbaiki, lalu klik tombol daftar, maka akan muncul layar sebelah kanan.
layar sebelah kanan muncul bahwa sukses. Nama yang tadi diinputkan tadi sudah terdaftar di pelatihan. Ya. Sukses, nama yang terdaftar tadi. Jadi jangan ragu kalau sudah muncul pesan ini, Bapak Ibu sudah dipastikan data Bapak Ibu sudah masuk ke dalam database kami. Ya, ke dalam database kami. Jadi sudah bisa dipastikan. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, ya, pertama tadi ada muncul pesan-pesan, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir muncul pesan-pesan seperti ini. Jadi seperti tadi, data gagal disimpan, NIK Anda belum 16 digit. Jadi pastikan NIK Bapak Ibu yang diinput tadi sudah benar dan 16 digit. Ya. Pesan yang kedua, NIK belum terdaftar di Simluh tadi, baik penyuluh maupun petani. Ya, baik penyuluh. Jadi silahkan menghubungi admin Simluh untuk diinputkan data Simluh. Nah, apabila ternyata Bapak Ibu memang belum terdaftar di Simluh dan bukan menjadi kelompok tani, nanti ada cara yang ketiga ya setelah ini. Tapi kalau Bapak Ibu memang harusnya terdaftar di Simluh, ya silahkan menghubungi admin Simluh. Sementara kalau belum bisa mendaftar, silahkan nanti pakai cara ketiga. Ya, nanti cara ketiga belum saya jelaskan, setelah ini saya jelaskan cara ketiga. Nah, pesan yang ketiga, apabila Bapak Ibu sudah terdaftar tadinya, lalu lupa mungkin gitu ya, lalu mengetikkan NIK-nya Bapak Ibu kembali, lalu klik tombol ke form pendaftaran, maka data aplikasi akan mengecek ke data pendaftaran. Maka akan muncul pesan bahwa NIK Anda yang tercantum tadi diketikkan sudah terdaftar dalam registrasi online. Jadi tidak perlu mendaftar lagi. Jadi tidak perlu mendaftar 2 kali, 1 kali saja sudah cukup dan dipastikan sudah masuk ke dalam database kami. Seperti itu. Semoga ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Nah, apabila tadi yang pesan kedua muncul, baik petani dan penyuluh belum terdaftar di Simluh, ya, belum terdaftar di Simluh, maka bisa pakai cara ketiga setelah ini. Tapi kalau data Bapak Ibu sudah ada di Simluh, diutamakan Bapak Ibu melalui yang cara pertama atau cara kedua. Cara pertama untuk penyuluh dan cara kedua untuk petani. Karena apa? Karena data Bapak Ibu sudah ada di Simluh. Tapi jangan khawatir kalau Bapak Ibu belum atau tercantum di Simluh dengan cara ketiga ini. Nah, inilah cara ketiga. Cara ketiga tadi adalah tombol sebelah kanan. Kalau saya kembali ke layar yang sebelumnya, nah, ini pendaftaran lainnya, Bapak Ibu. Pendaftaran lainnya di sebelah kanan atas. Pendaftaran lainnya. Pendaftaran lainnya, maka akan muncul form seperti ini. Sama persis, mengisikan NIK. Ya. Tujuannya apa mengisikan NIK? Untuk memastikan bahwa data Bapak Ibu sudah terdaftar di registrasi pelatihan ini atau belum. Hanya untuk memastikan. Karena kalau sudah terdaftar, akan muncul pesan seperti tadi bahwa data Bapak Ibu sudah terdaftar di dalam aplikasi kami, datanya sudah terdaftar. Nah, setelah itu, setelah NIK diisikan, karena data Bapak Ibu belum ada di Simluh, maka akan muncul form dengan isian yang kosong. Ataupun kalau isi di sini kami mengambil data-data yang berasal dari NIK Bapak Ibu. Seperti sebenarnya kalau NIK ini ada terkandung tanggal, bulan lahir, tapi dipastikan Bapak Ibu isian ini lengkap dan benar. Sekali lagi, pastikan isian ini lengkap dan benar. Ya, nama diisikan, ya. Terus tempat lahir diisi juga, tanggal, bulan, tahun lahir, ya. Lalu juga nomor telepon diisikan, lalu ada juga di sini alamat diisikan. Lalu ada NIP. NIP di sini nomor induk kepegawaian ini tidak wajib Bapak Ibu, tidak wajib. Yang lain wajib diisi. Harus lengkap kecuali NIP. Boleh tidak diisi kalau tidak mempunyai NIP. Tapi kalau mempunyai NIP, silahkan Bapak Ibu mengisikan NIP-nya. Jadi NIP ini tidak wajib. Sekali lagi, NIP ini tidak wajib. Yang lain wajib terisi. Nah, terakhir jangan lupa memilih jenis pelatihannya. Memilih jenis pelatihannya.
Saya tekankan kembali, pastikan data yang sudah Bapak Ibu masukkan terisi lengkap dan benar. Ya. Karena begitu data sudah masuk, data Bapak Ibu sudah kami rekam, sudah kami catat, dan tidak dimungkinkan ada perbaikan. Karena kalau perbaikan nanti cukup mengganggu di dalam proses registrasi. Jadi saya tekankan kembali, silahkan pastikan Bapak Ibu membaca kembali, isiannya lengkap dan benar. Setelah itu klik tombol daftar. Ya, klik tombol daftar. Nah, setelah klik tombol daftar, maka akan muncul pesan yang sama. Ya, sukses. Nama peserta yang diinputkan sebelumnya sudah berhasil kami catat di dalam database kami. Ya, jadi kalau sudah sekali mendaftar, akan dimasukkan NIK-nya kembali, maka Bapak Ibu nanti akan muncul pesan seperti tadi bahwa NIK yang sudah diinputkan sudah terregistrasi sehingga tidak perlu meregistrasi kembali. Ya, jadi hanya sekali saja Bapak Ibu mendaftar, tidak perlu berkali-kali. Ya. Nah, semoga Bapak Ibu tadi selama saya menjelaskan mencoba dan bisa melakukan pendaftaran. Ya. Silahkan mendaftar Bapak Ibu, Sobat Tani. Kami menunggu pendaftarannya ini sampai dengan hari H seperti yang disampaikan Bu Kapuslat, ya. Agar seperti yang disampaikan Bapak Kepala Badan bahwa Bapak Ibu ini sangat penting sekali bagi pertanian Indonesia untuk meningkatkan pertanian Indonesia. Jadi SDM ini sangat penting sekali, ya. Jadi kami menantikan pendaftaran Bapak Ibu, ya, agar supaya dilakukan sesegera mungkin dan juga bisa disampaikan kepada sobat-sobat tani yang lain untuk bisa mendaftarkan segera. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang kan? Jadi tuturan tadi atau tutorial tadi di dalam pendaftaran itu sangat mendetail, sehingga sobat-sobat petani dan sobat-sobat penyuluh dapat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti pelatihan, dan semoga 1 juta petani dan penyuluh itu bisa dilatih dengan segera oleh pemerintah Indonesia, di dalam hal ini Pusat Pelatihan Sumber Daya Petani dari Kementerian Pertanian Indonesia. Begitu sobat. Jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.